Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan untuk melihat situasi terkini antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan. Tapi perlu Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Energi kamu dan dia untuk saat ini. Oke. Oh, ada 4 cup di situ ya. Kemudian ada di sini energi dari. Oke. Baik. Ya. Ini energi kamu. Ya. Baik. Kondisi happy. Oke, bagus ini sebenarnya ya. Nampaknya hubungan ini tuh ya hubungan yang kalau Mari bilang ini sebenarnya baik-baik saja ya. Terutama dari sisinya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh dalam relationship, mungkin relationship ini pernah ya, kayak yang putus nyambung hubungannya gitu ya. Atau ini juga bisa bercerita energi seseorang yang pernah hadir di masa lalu sebagai kekasihnya kamu. Namun kali ini masih terkoneksi lagi, walaupun mungkin di situ judulnya bukan judul pacaran kah, pernikahan kah gitu ya. Namun adanya koneksi yang terus menerus di sini ya, atau bukannya intens gitu ya, tetapi ada koneksi yang tetap ada hingga sekarang ini. Nah kayak gitu. Jadi walaupun kamu telah berpisah dengan dia, namun bukan berarti kamu mau bersikap kejam kepada dia, kamu mau bersikap pura-pura tidak kenal ke dia gitu ya. Jadi kamu bisa menganggap bahwa ya kalau yang sudah berakhir ya berakhir saja, tapi hari ini ayo kita tampil sebagai orang baru, dengan membawakan energi baru kayak gitu ya. Kita tutup saja lembaran kita yang lama, koneksi kita hari ini ayo kita bangun lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah, posisinya seperti itu. Walaupun di sini mungkin beberapa di antara kalian sebenarnya kalau mau balik pun ke dia, barangkali kamu tuh taunya gitu ya, nggak mungkin lagi terkoneksi untuk urusan status dengan seseorang ini, tapi antar manusia, why not gitu ya, kenapa tidak bisa. Nah seperti itu. Jadi disitulah kamu bersikap tetap manis ke seseorang ini. Kalau dia ada apa-apa, kamu di situ masih care, kamu di situ masih peduli ke dia gitu ya. Kamu nggak tutup mata kalau kira-kiranya dia membutuhkan kehadiran kamu. Kamu nggak ada pelit-pelit di sini ya kepada si seseorang ini, gitu loh. Ya, jadi kamu tidak membatasi dirinya kamu sebagai manusia kepada dia. Nah, kayak gitu ya. Namun kamu punya pandangan atau kamu tetap memberikan energi yang baik dalam relationship kalian ini, tetapi dia di sana kayaknya tidak sama seperti dirimu, gitu loh. Ya, di sini bisa aja ya dia agak tersiksa gitu ya dengan sikap-sikap manisnya kamu ini ke dia, gitu loh. Mungkin dia gak happy ya dengan situasi
bahwa kalian saat ini tidak bisa seperti kalian yang dulu lagi gitu ya. Dia kayak ngerasa semakin baik kamu sama dia, ini bisa kayak semakin dia entah itu menyesali keadaan gitu ya, kenapa kamu dan dia ini tidak bisa satu dan sama gitu ya. Entah ini karena dia yang dulu ninggalin kamu awalnya, atau jangan-jangan ya karena ada satu dua hal yang kemudian bikin kalian ini harus mengakhiri hubungan percintaan kayak gitu ya. Tapi bisa di situ dia kayak nyesel gitu loh, kayak dia belum bisa terima gitu ya. Apalagi kalau dia, karena ini kan dia menikmati ya kebahagiaan, atau dia menikmati gitu loh kebaikannya kamu ke dia gitu ya. Jadi kayak masa sih cuman hanya bisa mendapatkan kebaikan saja tanpa bisa mendapatkan porsi lebih, yaitu sebagai pasangan kamu lagi kayak gitu. Nah di sana, jadi ini orang dia seneng sama kamu, dia tahu apa yang kamu lakukan ke dia itu tuh satu pemberian yang berharga gitu ya. Apa yang kamu berikan ke dia itu tuh satu hal yang luar biasa baik kayak gitu ya. Jadi semakin baik kamu sama dia, semakin dia kayak ngerasa nggak karu-karuan ini di dalam hati gitu. Wah bahagia ya orang yang bisa miliki kamu gitu ya. Sedih dia gitu loh, karena menurutnya kayak hampir-hampir nggak ada kemungkinan antara kamu dan dia ini tuh bisa kembali seperti hubungan yang dulu lagi gitu. Jadi misalnya gini, dia nggak akan bisa lagi berstatus sebagai suami kamu, sebagai istrinya kamu, karena ada satu dua hal gitu ya, sebab entah dia sudah menikah atau kamu mungkin sudah menikah lagi gitu ya, atau dia kayak ngerasa nggak mungkin lagi aku bisa menjadi orang yang spesial di hati kamu gitu aja ya intinya ya, nggak bisa lagi aku jadi pacarnya kamu kayak gitu. Nah di sana, sementara apa yang kamu berikan ke dia ini sebuah pemberian yang boleh jadi kalau dia banding-bandingkan gitu ya dengan orang lain, ini nggak bisa dia dapat gitu loh. Ini kalau mari lihat, mungkin pemberian kamu tuh bukan hal-hal yang besar gitu ya, tapi entah kamu memberikan kenyamanan kepadanya gitu ya, nggak ada bentuk material gitu. Kalaupun ada kamu kasih material, mungkin material yang kamu kasih ini tuh sesuatu yang nominalnya kecil gitu ya, tapi kan yang dia tangkap itu adalah ketulusan gitu ya. Dia kan nangkap getarannya gitu loh. Ini yang kamu lakukan ke dia itu tuh tanpa ada motif-motif kecurangan di sana ya, tanpa ada niatan-niatan negatif di baliknya gitu. Seandainya kamu hanya melemparkan senyum saja kepada dia, tapi dia tahu gitu, ini senyum yang penuh kasih ini. Ini bukan senyum yang dibuat-buat, bukan senyum yang dipaksakan, ini senyum dari hati. Nyaman dong ya kan, seneng dong ya gitu. Tapi begitu dia, aduh nyamannya gitu ya, tapi sayang dia sudah milik orang lain, aduh nangis gitu. Bukan nangis, tapi kayak sedih gitu ya. Nangis ya juga ini, kalau mari lihat nangis sedih gitu loh ya. Karena ini sebuah koneksi babak baru dalam koneksi kalian berdua. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau dilihat dari luarnya, ini seperti dia baik-baik aja sesungguhnya ya gitu. Mungkin dia nggak yang nampakin banget gitu loh suasana hatinya dia terhadap kamu, bahwa di sini dia nampaknya unhappy gitu ya, dia tidak happy di sini.
dia ada penderitaan di sini, macam-macam penderitaan. Itulah tadi ya, menyesalkan gitu loh, atau kecewa banget gitu ya, bahwa kok fasenya sekarang hubungan ini hanya ada batasannya gitu, sementara dia ingin lebih dari kamu. Dia nggak tunjukin itu ya, sisi bagaimana kondisi pikiran, perasaannya dia nggak tunjukin. Tapi andai jika kamu jeli, kamu akan lihat kadang-kadang dia kikuk kayak gitu ya ketika berhadapan dengan kamu. Atau mungkin kalau kamu tinggi sense-nya, kamu tinggi, kamu punya kemampuan merasakan perasaan orang lain, kamu bisa tangkap getaran dia sedang sedih gitu. Walaupun dia tersenyum, tapi kamu tahu kayaknya ada sesuatu di balik dari senyumnya gitu ya. Nah di sana. Atau mungkin ada beberapa saat kamu melihat dia agaknya sedikit mengelak kamu, menghindari kamu gitu loh. Karena orang ini bisa takut candu juga sama kamu gitu ya, atas dasar ketidakmungkinan kalian bisa bersama lagi gitu. Dia takut dia semakin ngerasa nyaman banget sama kamu, jadi dia melarang dirinya dia, nggak boleh nyaman-nyaman banget sama kamu, nggak boleh itu katanya di sana ya, nggak boleh. Nanti sakit yang sekarang dia rasakan ini bisa nambah sakitnya. Tapi ini sakitnya bukan sakit yang terluka sampai ancur-ancur kayak gimana gitu ya. Enggak ya. Bukan yang kayak gitu ya. Sampai yang berdarah-darah batin kayak gimana tuh enggak juga gitu. Menyelinap. Tipis-tipis tapi agak sering. Gitu ya. Perasaan-perasaan yang enggak enak ini. Gitu. Tapi sering di sana, tipis-tipis tapi sering ya, sama aja, lumayan bikin kita gimana gitu ya. Nah di sana, mungkin orang ini juga mau ini kadang-kadang ya bilangnya, Bo yo kamu tuh senyumnya jangan gitu manis banget lah, gitu ya. Kebawa ke mimpi nih soalnya, gitu. Gitu loh. Bo yo kamu tuh nggak usah tanya-tanya kabar aku lah. Gitu ya, jangan kamu deket-deket sama aku, tapi kalau kamu ini nggak kelihatan, dia bisa nyari kamu. Misalnya gini, kemarin kamu ada chatting dia, hello good morning gitu misalnya ya, dia bisa tuh yang kayak udah 3 hari kok nggak bilang good morning, kecarian dia gitu. Kamu ada, dia resah. Kamu nggak ada, dia pun resah gitu. Tapi ketika kalian berinteraksi, bisa interaksinya kalian ini ya dia ketawa ketiwi sama kamu gitu lah ya. Dia kayak yang memperlakukan kamu seperti gak ada apa-apa yang terjadi di hatinya oleh sebab kamu gitu. Dia kelihatan ya happy saja, tapi tadi kalau kamu jeli, misalnya kamu chatting dia padahal dia udah lihat ini kamu chatting dia, mau ini dia dilama-lamain lah jawab kayak gitu. Nah, gitu ya, dilama-lamain jawab. Soalnya nanti aku takut juga kalau setelah aku jawab, kemudian aku bertanya balik tentang kamu nggak mau jawab, gitu ya. Atau kamu lama jawabnya, aku bisa sedih tuh kalau kayak gitu ceritanya, gitu. Atau mau ini, kamu chatting dia pagi, tapi dia jawab siang, gitu. Harapan dia nanti kamu jawab bersambung sampai malam. Nah, ada kayak gitu nih main dari orang yang kamu pikirkan ini.
gitu ya. Jadi ini ceritanya kalau mau lihat cerita mantan tetapi yang masih terhubung sampai sekarang ini. Kayak kita. Karena ini daripada mencari-cari sisi negatifnya kamu, dia secara otomatis nih menurut dia nemu aja gitu loh yang bagus-bagus dari kamu. Wah, makin putih ya, wah makin cantik ya gitu, wah makin gagah, makin sukses kamu jadi cowok ya. Jadi tetap dia nemu-nemu hal-hal yang positif aja tentang kamu gitu. Aduh, pipi lembutnya itu udah nggak bisa aku cium lagi. Nah, kira-kiranya kayak kita. Aduh, rambut hitam panjangnya udah nggak bisa aku belai lagi. Sedih aku gitu. Sana ya. Gitu. Jadi kayak dia tersiksa sendiri gitu. Tersiksa ini orangnya. Tapi dia nggak mau tunjukin karena satu, dia tuh takut kalau ketika dia nunjukin ada sesuatu perasaan yang nggak enak di hatinya oleh sebab kamu, nanti takutnya kamu tuh pergi dari dia gitu. Kamu jadi kayak ngerasa serba salah di hadapannya gitu ya. Dia takut juga kalau kamu tuh nggak mau sering chatting dia lagi gitu ya, nggak mau senyum manis lagi ke dia, nggak mau merespon dia dengan baik lagi. Dia takut di situ. Nah, kayak gitu ya. Ada seseorang yang masih merasa terpaut hati sama kamu gitu. Walaupun kalau movementnya dia dalam relationship kalian ini biar bisa bersama, Mari rasa di situ tuh nggak ada ya movement yang gercep gitu ya, nggak ada tuh. Ini main pelan ini, main slow, berhati-hati sekali. Tadi mana tahu nanti dia bilang sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Takutnya dia kalau kamu tuh jadi nggak enak hati gitu, akhirnya kamu ninggalin gitu ya, kamu makin menjauh dari dia gitu. Jadi dia cantik main di sini, dia pelan-pelan aja di sini gitu. Dia mengajari dirinya dia untuk menikmati sajalah kondisi hari ini, karena toh dia udah tahu kalau mau dipanjang, kalau mau ingin terkoneksi panjang-panjang lama-lama dengan kamu itu nggak bakalan mungkin. Maka dia mengajari dirinya dia untuk menikmati momen demi momen ketika ada interaksi antara kalian berdua gitu. Udah jangan di pulang aja. Misalnya kalian lagi ngopi, ini contoh ya, kalian lagi ngopi misalnya, dia bisa bilang kayak gini, udah pulang aja lah aku gitu, nanti aku jadi keenaan gitu loh, nanti aku jadi nagih untuk diajak oleh kamu ngopi, diajak ketemu sama kamu. Nggak boleh aku nih candu gitu loh. Kalau candu nggak dapet kan sakit, nggak mau lah gitu. Makanya itu mau dia untuk beberapa ini, atau ini contoh aja ya, sebentar dia ketemu sama kamu, dia bisa buru-buru pengen cabut gitu lah ya. Atau misalnya ketika chattingan kalian tiktokan saling tanya jawab berapa kali, terus kemudian dia hilang gitu ya, nggak ada lagi balasan dari dia, itu sebenarnya bentuk dari upayanya dia gitu ya, agar tidak merasa kecewa dengan kondisi kalian saat sekarang ini. Nah, kayak kita harus ada jarak di sini katanya. Walaupun sesungguhnya aku tidak mau berjarak dari kamu, gitu. Tapi aku mengajari diriku, bila semasa-masa kamu akan benar-benar lepas dari dia, benar-benar pergi dari hidupnya, tak ada koneksi, tak ada tautan lagi, kondisi dia baik-baik saja. Nah, di situ ya, paham ya. Jadi koneksi ini ya bagus, ini jalannya. Kalau mari tangkep, kalian akan hahaha,
Kalian akan bisa bersikap seperti sahabat, temen gitu ya, rekan gitu. Koneksi dari luar ya indah gitu, apalagi di sini kamu kayaknya menikmati banget gitu ya. Kamu menikmati banget di sini gitu. Nah, beberapa di antara kalian sebenarnya kamu ini pun masih seneng ya sama dia gitu. Kamu pun kalau dibilang sudah benar-benar move on dari dia, enggak juga nya gitu ya. Masih adalah jejak-jejak energinya dia di hati kamu, di kepalanya kamu gitu. Kalau nggak ada jejak-jejak ini, mari rasa kamu nggak akan mau terkoneksi hari ini dengan dia gitu kan. Tapi karena masih ada jejak ini tuh masih ada sensasi rasa nikmatnya bagi kamu gitu. Mari tangkap ya. Jadi selesai secara status, tapi secara belum yang benar-benar murni gitu, saling melepaskan diri satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Apa yang kamu rasakan itu juga dia rasakan kayak gitu. Bagaimana kondisi jiwamu, kurang lebih begitulah kondisi jiwanya dia. Kalau kamu jelas sekali di sini, iya sebenarnya ini harus berakhir gitu ya. Sebenarnya nggak boleh lah gitu menatap-natap ke masa lalu gitu ya. Cuman kok kayaknya masih asik melihat masa lalu itu gitu lah. Masa depanmu indah karena kamu pernah mengalami masa lalu yang indah juga dengan dia gitu. Ngerti ya? Pernah bahagia dulu dengan dirinya gitu ya. Jadi kamu menganggap bahwa tanpa dia pun sebenarnya aku akan baik-baik saja kayak gitu. Dalam kamu lagi termenung gitu ya, kamu tiba-tiba mengingat memori indah tentang hubungan kalian masa lalu, itu kan bikin hidupmu manis hari ini gitu. Nanti pun di masa depan kamu kayak gitu, kamu lagi suntuk-suntuk terus kamu ingat, ih ada dulu loh nama pacarku si ini, kami pernah gini gitu. Jadi ada memori, jadi menambahkan masa depanmu akan indah, juga ditambahkan oleh karena ada kisah manis dengan dia di masa lalu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau kamu nih naif ya, kalau mari lihat ya, maksudnya gini, bukan naif, kamu polos. Kamu orangnya di sini tuh polos dalam bersikap ke dia. Gitu. Kamu nggak malu-malu, kamu nggak sungkan-sungkan gitu ya, kamu nggak pasang muka cemberut gitu ya, polos banget kamu gitu. Mungkin kamu memang sebenarnya sudah ikhlas perpisahan ini terjadi gitu, makanya di sini kamu nggak yang menganggap dia lawan tanding egonya kamu gitu ya, makanya kamu bisa bersikap spontan, kamu bersikap alamiah ke dia gitu. Care-nya kamu masih tunjukin ke dia, padahal kamu udah ndak siapa-siapa dia lagi dalam status gitu ya, dalam status sebagai pasangan gitu. Tapi kamu masih tetap bersikap lembut ke seseorang ini gitu, kalau mari tangkap ya. Jadi makin baik kamu sama dia, makin nambah siksaan yang dia rasakan gitu. Oke, sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya untuk nunjukin kepada siapa pembacaan ini dipersembahkan. Ini bisa inisial kamu, bisa inisial dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Ada inisial C di sana ya. Celana, ada M, meja, ada N, nanti, ada R, ramai, W di sini. Wajah, ada D, dunia, T, tumbuh, S, 1. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Cancer di sana, Gemini hadir, Taurus ada di situ. Kemudian ada Capricorn, hadir energi dari Virgo, ada energi dari Taurus kembali, dan ditutup oleh energi dari Pisces. Oke, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.